Sekarang aku punya hipotesis Tris Apa? buat konten. 2025 is such a good momentum buat orang-orang yang education. Karena masih jarang. 2024 itu banyaknya hahaha entertainment. 2025 banyak education. Karena aku nggak dapet top of mind aku kalau di Indonesia 2024 ngikutin siapa untuk education. Ya. Menurut aku masih sedikit. Atau algoritma aku aja kurang bagus waktu 2024. Aku merasa education tuh naik banget di 2025. Sekarang itu everyone is doing that. Apalagi kalau di dunia bisnis ya. Paling omset berapa waktu itu kondisi saat ini? Jangan sampai 100. Jadi dulu aku berdagang, bukan berbisnis. Ya. Jadi nggak fair lah. Margin pasti lebih gede lah kalau dagang lah. Iya ya? Kan kosnya nggak ada, semua jalan sendiri. Enggak, bentar dulu, itu such a good hook tau. Kenapa semua orang mau jadi pebisnis, orang pedagang margin lebih tinggi? Nggak jadi pebisnis. Mary itu ngajak gue partneran. Waktu itu kondisinya bisnis gue semuanya gagal. Waktu itu Ivan ada cewek dekat sama gue. Waktu itu ngide bisnis. Mungkin dia nggak minat juga, cuma kan ini di subconsciousnya dia. Ini ngide bisnis. Ini gini-gini bagusnya. Bisnis lo aja gagal mulu. Nih kita tuh udah nggak ketemu lama. Tristan. Ini ketiga kali kita ketemu tahun ini. Kita pernah ketemu di Jakarta sebentar. Oh iya. Kita makan di Kokas. Terus kedua, waktu itu kita meeting Popis tapi cepat juga. Ya. Pokoknya nggak pernah ngobrol lama. Nggak pernah ngobrol personal. Tahun ini Tristan lagi sibuk banget. Jadi ini judulnya adalah Kita mau catch up aja. catch up, Update kehidupan. update kehidupan. Half year udah ngapain aja update-nya Mary? Kita Apa harus saja update. yang terjadi? Relationship. Relationship, kita mulai dari relationship gimana? Udah lama kita Emang nggak. 6 bulan ada Nggak ada. date gitu? Nggak ada. Terakhir kapan? Tahun lalu, tahun lalu. Dari 6 bulan ini, yang ngechat berapa cowok? Ya nggak apa-apa dong, kan cowok ngechat belum tentu mau ngedeketin kan? Cuman Aing nanyanya berapa cowok yang ngechat? Jujur aku nggak tahu. Bolah. Terus aja. Aneh banget, sumpah. Intinya relationship, inti Ya. dari intinya. Ya, enjoy life, lagi enjoy life, Ya. enjoy life. Enjoy life, bener dong? Era single terlama Mary berarti ya? Betul. Jadi dia dulu suka ngeledekin, katanya aku nggak bisa single lama-lama. Kalau iya 6 bulan bisa single, dia bakal traktir juga aku. Iya. Seharian dia traktir juga aku. Mana udah traktir belum? Udah gila. Udah waktu itu mau pijar. Kita ada taruhan apa lagi ya? Kita suka taruhan tau. Terus apa? Relationship nggak ada update apa-apa. Nggak. Yang ada kan berapa cowok jadinya? Nggak tahu. Ya udah, atas atau bawah aja. Atas 10, bawah 10. Di bawah 10. 5, bawah atas. Di bawah 5 sih. 6 bulan ini kan? Ya. Ya, aku nggak tahu kenapa ya. Terus apa orang kiranya Aing punya pacar ya? Enggak, gini ya Mary ya. Ini kenyataan pahit ya. Kenapa cowok jarang ngedeketin Anda? Soalnya getar, bos. Ini yang gue pahami tentang cowok ya. Itu tuh lebih nyaman kalau pasangannya secara achievement itu lebih atas daripada ceweknya ataupun setara. Betul, dan aku juga carinya obviously nggak mungkin aku cari Nah. yang di bawah aku dong. Bener. Ini quote on quote agak hitung-hitungan atau gimana ya? Cuman logically, karena tahu cowok kayak gitu, ada ego yang harus diprotek nggak sih? Betul. Ada pride-nya juga. Ya, nah masalahnya dari level 1 sampai 10, level Mary itu di 8. Di 8,5 di 9. Aing sih mau 10. Nah, berarti cowoknya cuma 10. Cowok 10 doang yang bisa. Yang mana populasinya lebih sedikit. Gak apa-apa, tapi Nggak apa-apa. Gak apa. We save the best for the last. We are enjoying life. Tapi 6 bulan ini ya, 6 bulan ini aku ngapain ya? 6 bulan ini karena enjoy life, banyak liburan. Kemana aja? Ke Padang. Ke Padang ngapain? kakakku nikah. Sorry, Hah? Samjit. Kan Kali ini ini kan Padang. Oh. undangannya Oh, Chinese Padang. Aing baru dengar Chinese Padang. Mana nggak ada Chinese sama sekali ya? Ada. Ada. Papa Aing Chinese. Mana asli mana sih? Papa Aing Toraja. Mama Aing Toraja. Toraja tuh di, sorry ya ini mah. Toraja tuh di Kalimantan, Sulawesi dong. Sulawesi Selatan. Sulawesi. Tapi fun fact-nya adalah Padang ya. Ini buat berbisnis ya. Menurut aku kita harus sering-sering keluar Jakarta atau keluar Jawa. Untuk Bisnis di sana. Terus sekali ke sana aja ya. Karena kita mungkin udah terbiasa dengan lingkungan sekarang. ya, Banyak banget ide-ide bisnis yang bisa diimplementasikan langsung. Contoh. Warisan bukan di Padang, warisan bukan di Medan. Oh, maksudnya dari kota, maksudnya dari Jakarta Ya. dibawa ke daerah. Betul. Ada nggak yang dari daerah bisa dibawa ke kota? Enggak sih, kayaknya. Enggak ya? Karena adopsinya malah dari Jakarta ke sana. Oh, maksudnya kebuka peluang. Kalau Buka peluang. kita ke sana, Hmm. bawa ide dari Jakarta tuh banyak banget peluangnya. Jadi di sana itu, ini ngomongin Padang ya, ngomongin Padang sama Medan. Karena aku baru dari sana. Lanjut dulu ke Padang, Sangjit. Ya, ke Padang, Sangjitan sama main sama kakak-kakak, kuliner, makanan Padang enak banget. Sate Padang enak banget, sumpah. Jauh sama yang di sini jauh. Gak ada apa-apanya. Oh ya? Sumpah, enak banget. Masa sih? Aku juga gak makan lidah. Di sana yang makan lidah. Di sana enak banget. Oke, lanjut. Terus ngomongin dulu Padang.
Enggak, Medan dulu, abis itu baru kita ke Medan. Oh, kalau Medan itu udah tahun lalu, tapi kayak akhir tahun. Kayak ada pembicara gitu. Oh, diundang ngisi acara. Iya. Seru juga ke Medan. Ini juga nggak sih? Enggak, ke Medan. Ya ke Medan, cuma kan Ada, cuman ayo Vietnam. teman-teman yang mau ke Medan boleh dong undang saya. wah, enak banget sih. Lebih enak Medan atau Padang makanannya? Medan, jauh. Oh iya, di Padang aja udah enak nih. Padang udah enak, Medan lebih jauh. Medan sih Apa satu makanan Medan yang harus coba? ada babi gitu. Kayak di B2, grill. kayak ya. ini, kayak babi panggang karo. Pokoknya dia babi di grill, jadi hitam bumbunya, tapi agak manis. Nggak tahu apa. Tahu nggak itu darah? Mungkin Itu darah. ya udahlah, gak apa-apa lah enak. Ini Ya kan? suka. Terus Peluang. ternyata di Padang itu Chinese-nya banyak. Tapi despite Chinese-nya banyak atau enggak ya, kita ngomongin di sana peluang. Ya. Jadi di sana itu, misalnya mana kan di F&B. Hmm. F&B mana harus enak banget supaya diterima orang di sana. Karena opsinya dikit, mereka jadi semakin kritis terus. Agak paradoksnya lucu ya. Ya. Kalau di Bandung banyak, jadi taste itu is number 2, number 3. Ya. Kalau di sana, kafe kayak ya misalnya ini Kayak kafe biasa di Bandung dan Jakarta ya, gitu misalkan. kafe biasa jual siomay Bandung, lebih enak siomay Bandung di Padang dibandingkan siomay Bandung di Bandung. Karena sedikit, mereka lebih kritis supaya bisnis itu bisa langgeng. Makanan tuh enak harus banget. taste-nya harus jadi nomor Itu 1. sama persis katanya kayak di Surabaya. Surabaya kayak Di gitu. Surabaya tuh nggak ada makanan viral. Mereka pernah Surabaya nggak? SD paling. Nah, ini waktu Surabaya kemarin, nge-search di TikTok kuliner, semuanya tuh nggak ada kafe-kafe baru. Semua kaki lima semua. Dan persis ngomongnya kayak gitu. Kalau mau survive di Surabaya, katanya harus enak banget. Kalau nggak pasti tutup. Lucu ya? Berarti di Padang juga kayak gitu? Padang kayak gitu banget. Harus enak banget karena tunangannya kan dia namanya Cele kan dia di sana kan. Jadi Kacele, maksudnya bilang cele. lebih muda dari Hah? 2002. Oke, cele. 2001. 2002, 2001. Asumsi kan? Oke, sorry. Dia bilang kayak gitu. Oke. Makanan tuh harus enak banget supaya bisa diterima di sana. Tapi, mana nyobain kesana juga memang enak banget. Memang enak, ramennya enak, siomay Bandungnya enak. Oh, sampai makanan Non Padang, Padang juga enak semua. siomay Bandung lebih enak di Padang dibanding di Bandung. Udah aneh banget. Iya. Bakso gorengnya lebih enak di Padang dibandingkan di Bandung. Iya. Itu agak aneh sih. Ke Padang, Medan, terus kemana lagi? Ke Manila. Manila ngapain? Ada kayak Itu tuh jadi kayak liburan gitu, anak-anak komunitas inisiatif sendiri atau dari komunitasnya di provide? di komunitasnya di provide. Yang IOA ini. Iya. Tapi kok kayak orang kayak dikit gitu, Mer? IOA bukannya banyak banget? IOE itu cuma ada 25 orang di Jakarta. Sisanya Hah? di Cuma 25? cuma 25. Bukannya gede banget ya? Itu IO kali. Oh iya, IO. IO banyak. Itu Bedanya bisa apa? 500. Bedanya apa? IOE itu maksimal revenue setahun 1 juta US dollar. Jadi Entrepreneurs Organizations kan IO. Ya. Entrepreneurs Organization Accelerator adalah untuk accelerate orang-orang supaya masuk IO. Oh. Jadi akseleratornya lebih fokus ke technical, IO-nya lebih fokus ke yourself as a founder atau as a owner. Oke, IOA tadi ada syaratnya apa? Syaratnya minimal 250 USD, maksimal 250.000 USD. 250.000 Per USD year. per year, supaya minimal udah ketemu produk market fit-nya. Berarti berapa duit tuh? Minimum revenue-nya kalau di convert ke rupiah berapa M tuh? 250.000, 17.000, 18 4 M. Berarti sebulan 350 juta lah. Oh, itu minimumnya masuk sana supaya minimal produk market fit ada. Ya, Nah, tujuannya di situ ngapain? belajar, nge-skill. Bisnisnya dari 4 aspek. People, execution, cash, sama strategi. Cuman itu kan learning day-nya. Nah, teman-temannya tuh juga asik. Jadi kayak Jadi sering bikin acara nongkrong gitu sering. Ya, lumayan sih. Ke Manila tuh dari IOA-nya. Ya dari IOE. Kalau mau masuk IO minimum revenue-nya berapa? 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu 17 M. 17, Berarti sebulan 18 M. berapa? Ya Oke. se-M-an lah, Ya. se-M sekian ya. Terus ke Manila main. Ke Manila conference sama main. Berguna nggak conference-nya? Jujur. Gini, bukan berguna atau nggak, kalau berguna pasti berguna untuk semuanya. Ya. Cuma kan ada beberapa conference yang kadang nggak relevan. Nah, Kalau relevan ini atau nggak? lebih ke future lah. Apa? Future Jadi itu apa? nggak terlalu technical. That's the best way to describe Oh it. iya. Nggak bisa applicable langsung. Ya, kalau misalnya pembicaranya dekat sama kita kan dia bener-bener mengerti kita kan. Jadi diajarin bener-bener. Kita pesan apa aja sih? Maksudnya? Ini apa ya? Stirwok dumpling, Oh, Kasih. nggak karena apa-apa. sudah semuanya kan, selamat menikmati. Terus kita nggak kasih lihat makanannya. Wow, we love Cafe Bandung. Ini kentang goreng di Bandung cuma 18.000. Kalau Jakarta bisa 60.000. Jadi nggak terlalu. Berapa lama kemarin ke Manila? 6 hari.
Oh, main lama ya? Seru-seru, sama teman-temannya seru. Makanannya enak gak? Makanannya enak Indo. Dibanding Thailand, lebih enak Thailand. Pero terlalu manis, makanan Manila. Nah, kita tuh ke Manila karena kita mikir, there's no urgent reason other than this conference. Ya, buat ke Manila. Ya. Tapi harganya lebih murah, makan lebih murah. Makan di Michelin Habis Star, berapa? di Michelin Star namanya Manam. Enak banget. Maksudnya enak proper ya, seorang. Itu udah kenyang, udah entree, main course, Ya. dessert, minum, seorang 300.000. Total habis berapa? 6 hari. Belum hitung. Ya udah paling lebih seru ke Filipina, Medan atau Padang? Lebih seru Padang, KL baru. Oh, sama ke KL juga. Oh ya ke KL. KL juga. ngapain? Main sama Kak Didi. Ternyata ya Tris ya. Kalau orang mau nikah. Ya, Karena yang punya kakak ya, lebih tua ya. Prioritas orang kan akan berbeda. betul. Jadi kita juga nggak mau dong, masa dia lebih dekat dari keluarga aslinya dibandingkan istrinya. Ya, Nah jadi kemarin itu Kelahiran. sibling trip ya sebelum dia nikah nikahnya di mana? di Bali. Ini bakal kembali lagi. Udah nikahnya Ini enak ya? Kamu lagi ya? apa lagi? Kayak ini ya, kayak apa sih? Lumpia, Iya apa? Lumbi basah. lumpia basah Juli. di Bali. Ya. Sempat ke Jepang gak sih? Oh iya Februari. Oh iya terus yang main Iya, liburan. Ke Jepang Enjoy juga life. sibling trip kan? Sibling trip. Itu sibling trip bertiga. Kemarin sibling trip duaan. Jepang habis berapa? Habis Berapa hari habis berapa? 11 hari habis 50-an. Jadi sehari 3 jutaan lah ya. Keras itu sih. Jadi paling seru kemana? Tripnya paling seru Wah. kemana dan ngapain? Panek ke Jepang sama Faza sih pasti itu gila sih. Kalian soalnya mendadak banget di tiket. Hamin berapa sih? Hamin 2 minggu. Dan melunjak berapa tiketnya? Naik Katai, PP itu 18 kalau nggak salah. Naik berapa makan? PP 8. Hah? 8 PP 8? Terus mahalnya di mana? Ski trip. Oh, ski trip ya. Di sana nggak mahal. Ski trip di Hakuba. Tapi seru banget. Jepang kemana aja? Ke Tokyo, Nagano, Matsumoto itu sama ke Hakuba. Paling suka Hakuba ya? Hakuba lah. Aing ada travel tips sebenarnya. Kalau Aing. Apa? Tapi ini mungkin tidak cocok untuk semua orang. Cocok buat cewek gak? Nggak tahu. Mungkin Aing tipenya. Kan puas tuh, rasa puas kita tuh ada erat kaitannya dengan ekspektasi. Makanya kalau misalkan mana yang udah digoreng, ini makanan enak banget sama orang, nyobain rasanya enak aja, jadi rasanya biasa aja. Makanya kalau Aing sih tempat makanan viral, Aing nggak pernah rasa puas. Soalnya ekspektasinya ketinggian. Tapi kalau kadang tuh kita ngerasa puas tuh kalau makanan yang tinggi yang kita asal nemu, taunya enak jadi enak banget rasanya. Kalau ekspektasinya nggak tinggi. Waktu Aing di Jepang, itu Aing kemarin 18 hari. Itu lama banget sih. Nah, itu habis 100 ada? enggak 86 lah. Saham lagi enjoy juga sih waktu itu. Jadi lumayan foya-foya. Ya pas lah. Pas lah itu Oh, lihat tiap hari bangun, hap belanja nih. Sekarang. Nggak bisa udah habis tuh itu nggak sempet ditarik. Tapi masih nyangkut. Makasih lah. Ya hold kan. Tapi hope aja. Ya sebenarnya beta dikit aja lah. Jadi apa tipsnya? Tipsnya adalah kan Aing sama Anas sama Waza, tapi kita tuh sering mencar bertiga. Jadi sering banget sendiri, lebih banyak kayaknya porsi sendiri barangnya tuh 50-50. Aing tuh kalau udah tahu mau kemana, Aing samperin tempatnya, ya udah senang aja. Kayak Aing mau ke toko One Piece misalkan. Oh toko One Piece di sini, oh jalannya ke sini, nemu oh ya udah. Nah, ada satu hari, kan itu 18 hari kita bosan juga ya, di Tokyo kita 6 hari nggak tahu mau kemana. Aing tuh nyobain, nggak pakai maps, nggak tahu mau kemana, udah jalan aja sendiri. Gak pakai maps? Nggak pakai maps. Keretanya gimana? Karena ya udah asal aja. Nggak ada tujuan. Asal aja kemana. Nah cuman di perjalanannya tuh jadi seru. Kayak Aing tuh ngelihat Ghibli Store, kaget dan jadi senang. Karena Nggak tahu ada gitu. Terus tiba-tiba ada figur Pokemon bagus, jadi happiness-nya tuh lebih. Tapi agak gambling. Itu kalau gue sih senang banget kayak gitu. Kereta nih naik Shinkansen, hap. Hah, Shinkansen? Enggak, bukan Shinkansen. Shinkansen nggak bisa nggak sih? Shinkansen naik, cuman bukan nggak ada planning ya. Bukan Shinkansen apa namanya? MRT-nya? MRT-nya. Ya udah ngitung aja yang pick random number. 7 station. Turun. Jalannya lurus sudah. Wah. Nggak tahu kemana. Nah itu yang Tapi seneng banget. gimana caranya Anda bisa menentukan, kan udah jalan nih, Ya. apa lewat by feeling kan? By feeling Kayak aja. kesini. By feeling aja. Soalnya. Tapi itu Boleh nggak mungkin coba. dia paksa sih. Boleh coba di kota-kota yang tertentu. Iya. Misalnya mana ke Jakarta, terus nggak tahu mau ngapain.
Jangan Jakarta dong. Nah itu kayaknya khusus Jepang lah. Jepang, Korea, Singapura kayaknya masih. Singapura. Enggak, tapi ini sesuai dengan moto hidupnya dia. Kalau saya nggak punya plan apa-apa. Jalan Gue aja. inget. Dan selalu sukses. Happy aja happy. Itu enak juga sih. Enak kan? Harganya sih, ekspektasinya. Ekspektasinya gitu rendah. Nah, jadi Aing tuh kemarin sama si Vania makan ke Square Room. Donat kan? Donat. Kayak itu viral kan? Ngantri beli 2, nyobain. Sama Vania tanya, enak nggak Tris? Enak sih tapi biasa aja. Feelingnya tuh kayak gitu. Pas Aing pulang, Aing langsung mikir, Aing udah pernah makan donat apa aja. Dan menurut Aing pribadi, sebenarnya ini tuh donat paling enak yang pernah Aing makan. Sebenernya. Dah tuh. Kedua kali, kan si Vania suka makanan viral ya. Si Vania kan juga di F&B. Di F&B dan Harus tahu dong. Nah, terus ada Obihiro Nippudon gitu ya. Yang di Pascal. Adalah baru pokoknya dari Jakarta lah. Bukan di Pascal, itu ngantri 4 jam. Ngantri 4 jam pakai joki, bayar ada jokinya. Ngantri 4 jam, nah udah masuk, pesan makan. Ditanya, terus gimana rasanya? Suapan pertama belum, suapan kedua enak sih tapi biasa aja. Nah, Lo mana nggak antri gitu? iya, tapi kan ekspektasinya kebangun kan. Terus saya mikir, tapi bandingin sama waktu makan di Jepang, sebenarnya rasanya mirip-mirip aja. Tapi kenapa di Jepang Aing bilang itu enak banget? Ya udah rumuskan 2 pengalaman itu. Jadi sebuah teori baru. Teori yang belum disempurnakan. Jadi kepuasan tuh ada rumusnya. Ini teori ide ya, jangan dianggap serius ya. Ya. Coba Aing lagi beneran consider ini gitu. Soalnya kan Aing bisnisnya F&B kan. Teorinya adalah kepuasan sama dengan rasa dikurangin dengan ekspektasi. Ya kan? Kapan terakhir kali mana ngerasa ini makanan enak banget? I bet waktu random aja. Ya, nggak expect ya. expect apa-apa. Makan Oh. enak banget. Tapi makanan viral, nggak tau mana pernah nyobain makanan viral ngerasa puas banget nggak? Nggak sih. Jarang kan? Aing sih nggak pernah malah. Mungkin aja Square Room dia donatnya nilainya 9, tapi ekspektasinya 9. Apa? Jadi 9,90 gitu. Tapi Aing makan donat Jeko itu selalu puas. Selalu happy. Mungkin karena Jeko 5 misalkan, tapi ekspektasinya 2, jadi 3 poinnya. Buat bisnis Aing adalah efeknya rasa subjektif lah. Berarti kan ekspektasi harus dikurangin kan. Rasa dia naikin, ekspektasi dikurangin. Cuman gimana cara nurunin ekspektasi? Kalau nurunin ekspektasi, nurunin marketing. Omset kecil, kita nggak mau. Itu masih dicari jawabannya sama saya. Atau ya, ekspektasi ini kan datang dari orang lain. Sebenarnya aku sempat ke bakery di Dago. Namanya Blonde Bakery. Tau nggak? Tahu. Rame kan? Tapi buat Aing itu enak banget. Tapi aku nggak dengar dari orang lain, Tris. Nggak dengar apa? Aku nggak tahu itu dari orang lain. Informasinya nggak nyampe. Tapi aku cuma lagi di Bandung. Aku mau maksimalin waktu di Bandung. Akhirnya aku do my own research untuk tahu tempat di Bandung. Research cepat berarti. Research cepat on the spot Ya. saat itu. Jadi nggak sempat validasi ini emang enak banget atau enggak. Ya. Tapi kayaknya effort kita juga nggak sih? Iya, kalau beda cara kalau semua orang ngomong belum baker enak banget. Iya. Tapi jadi nggak sepuas itu kan. Aku belum nemu in my circle orang bilang blonde enak banget. Tapi kalau ada jadi ngefek kan Berarti kepuasannya. bisa ditambahin dong, kepuasan sama dengan rasa kurangnya ekspektasi tambah effort. Kan ada effort yang kamu lakukan. Effort menurut aku dia itu masuk di dalam ekspektasi. Ngantri 4 jam kan ekspektasi jadi naik kan. Oh. Ya kan? Tapi dilemanya mau nurunin ekspektasi belum tahu gimana caranya tanpa nurunin marketing sih. Kalau ya TTA omsetnya kecil. Tapi strateginya blonde tuh bagus banget. Kenapa coba? Kenapa? Mungkin kenapa aku puas ya? Mereka nggak pernah pakai KOL. Jadi ada pride tersendiri. Ini bukan viral yang di engineered. Ya, tapi berani gitu. Apa? Mau bikin bisnis gak pakai KOL? Berani kalau komunitinya kuat. Dia komunitasnya kuat. Dia komuniti kuat Komuniti apa dia? di F&B. Jadi dia ownernya memang pemain nih belajar Si pastry. Vania juga sering banget pengen ke Blon, katanya enak banget sih emang. Maju juga gak pernah mau pakai KOL. Kalau tadi kan ekspektasi, kalau trust gimana? Viral kan itu dari angin lewat ya, dari orang random, it's just viral, everyone Ya. is posting it. Kalau misalnya yang ngomong itu si Vania, seseorang yang udah mana trust, bakal ngaruh nggak? Nah lah, tapi ekspektasi jadi tinggi dong. Jadi purely any expectations tuh from anything ya? Iya. Makanya Aing juga baru mikir lagi sih kemarin. Aing kapan terakhir kali makan puas tuh di Gemini. Nasi telur pecah di Warkop. Ya kan aja ada. Vania terakhir kali bilang enak banget itu di Warkop. Dia nggak expect. Kapan makanan enak banget ya? Kecuali adalah case yang memang rasanya keep up sama ekspektasinya. Unik itu, teori unik. Teori
begadang. Kemarin Aing tidur ke jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ceritain 6 bulan ini apa yang melakukan sampai mana nggak bisa tidur. Gak bisa tidur gara-gara ini. Kayak menemukan hobi baru. Tuh kayak bapak-bapak itu tuh. Lagi ngajarin anaknya juga main. One Piece TCG. Ini basically catur tapi pakai karakter One Piece. Udah habis berapa buat ini? Main Apa? jangan judge Aing tapi. Around. Jadi kan ini bisa dijual lagi Bu Mary. Soalnya Aing tuh beli pack-pack yang buka-bukanya. Satu pack bisa 4-5 gitu ya? Ya, Satu pack tuh berapa sih? singkatnya mah, dia tuh dalam satu kardus tuh udah pasti ada satu hitnya. Yang bagus. Yang bagus itu pasti satu. Nah, tugas kita adalah mencari satu itu. Sisanya? Sisanya jelek. Terus diapain? Ini bagus atau jelek? Ini bagus semua. Yang jelek diapain? Ini satu kartu 1 juta. Dan itu bukan yang paling mahal. Kenapa nggak Pokemon? Aing nyantol sama One Piece aja sih dari awal. Tapi ini beda company sama Pokemon. Beda ini Bandai. Dan dia memang kasih ini seplastiknya. Atau ini beli lagi? Beli lagi. Tapi ini yang ditipu ini KW. Mami papi jangan nonton ya. Kalian pasti dimarahin sih. Hobi baru mana apa? Lagi jalan-jalan nggak sih? Lagi sering jalan-jalan? Iya sih. Ayo tapi baru sering jalan-jalan tuh akhir tahun kemarin sama tahun ini sih. Tahun ini kemana? Ayo kalau kemarin ke Vietnam sama Finfast, thank you Finfast seru, kampus. Ke Bali sama Finfast, ke Bali sama anak-anak, ke Surabaya survei, ke Jogja survei, ke Bali lagi survei, Gila, ke KL. enak banget ya? ke Jogja yang kedua kali. Kok nggak banyak Sama ke konten sih? Jepang. Ayo tuh kalau sendiri tuh nggak biasa Jadi sebuah disclaimer ya. Jadi biasa aku ngomongnya aku kamu. Bohong ya. Cuman Bohong ya guys. kalau sama di Bandung sama anak-anak, jadinya aing maneh. Tapi SMA apa? Aku kamu. Terus aing manehnya semenjak kapan? Kuliah. Sama anak-anak aja? Iya, gara-gara ini deh. Apa? Gara-gara main sama cowok. Oh. Apa nama ini kita? Warbah. Warbah. Udah, itu yang aku lakukan. Relationship, hobi liburan, bisnis lancar. Puji Tuhan walaupun ada banyak Konten juga mana paling naiknya tahun ini nggak sih? enggak, tahun lalu. Tahun lalu ya? Akhir tahun. Akhir tahun tuh the peak, Bro. Sekarang aku punya hipotesis tris Apa? buat konten. 2025 is such a good momentum buat orang-orang yang education. Ya. Kenapa? Oke. Karena masih jarang. Ah iya gitu masih jarang. Nggak, kita ngomong 2024. 2024 itu banyaknya hahaha entertainment. Ya. 2025 banyak education. Karena aku nggak dapet top of mind aku kalau di Indonesia 2024 ngikutin siapa untuk education. Theo Derrick, Raymond Chin, Timothy Ronald. Cewek. Ini cewek enggak sih? Oh paling ada Cifel, ternak masih sedikit lah. Ya. Menurut aku masih sedikit. Atau algoritma aku aja kurang bagus waktu 2024. Jadi terus aku merasa education tuh naik banget di 2025. Sekarang itu everyone is doing that. Iya sih, tapi sekarang banyak banget. Apalagi kalau di dunia Ya. bisnis ya, and Makin finance common ya. makin common. Syukurlah, it's also a good way. Tapi cepat atau lambat pasti banyak sih. Nah sekarang balik lagi ke entertainment. Kalau mau edutainment, hipotesis aku pokoknya nggak bisa lagi taruh kita waktu itu Ya. strateginya taruh kamera ngomong Ngomong. yapping itu udah nggak buat aku. Tapi tahun lalu masih bisa. Nah, itu kita tanya Faza saksi ya. Gua sama Faza dari 2 tahun lalu itu udah nggak predik. Buat cewek matinya sekarang. Oke. Buat cowok matinya 2024. Kan konten aing awal Talking Head kan. Ya. Faza juga Talking Head. Anjing nggak ada yang naik nih. Hmm. Kita lihat, coba scroll random sampling. Ada nggak kreator baru Talking Head naik? Jawabannya ada. Berarti apa itu konklusinya? Ada. Jawabannya ada. Tapi mereka punya satu kesamaan. Kesamaannya adalah cewek cantik. Oh dia cewek. Cewek. Cowok nggak ada satupun. Makanya aing nggak langsung ganti format kan waktu itu kan. Nah jadi sekarang update algoritmanya apa Tris? Aing tuh mikir yang mana bilangin waktu itu. Yang kita tuh harus bikin audience attach lah. Trust berarti ya? Bukan trust sih, lebih ke attach aja sih, ke fans, Tapi- cult gitu. Apa yang bikin orang cult? Nah itu kan, jadi kita reverse engineer kan. Ya. Gua ngefans sama Coach Justin, dia fans Arsenal, dia bahas bola itu. Oke. Nah, Aing suka sama Pangeran Sihaan. Aing track semua orang yang Aing suka. Kenapa Aing bisa suka dia? Aing suka pasti setelah nonton YouTube-nya. Nah, terus Aing dengerin podcast Diary of CEO. Dia kumpulin founder bisnis sama ya kayak kita, tapi yang topnya di dunia ada 3 orang. Ditanya, next wave bakal kemana? Ini podcast tahun lalu. Dia tuh diundang di Soccer Aid. Soccer Aid itu jadi kayak celebrity match, Ya. tapi sangat bergengsi di Inggris lah. Yang diundang tuh influencer, artis-artis, penyanyi, rockstar semua diundang buat jadi main. Dan dia bilang, di antara semua kategori itu, waktu orang lari semua teriak kan, wah,
Ada satu kategori yang orang lari teriaknya itu 5 kali lipat lebih kencang dari yang lainnya. Tanya apa? Streamer. Kenapa? Lu bayangin lah, orang dengerin lu setiap hari 2 jam, 3 jam ngobrol sama lu. Sekali 2 kali oke lah, tapi setiap hari gimana dia nggak ngerasa kenal sama lu? Makanya menurut Aing harusnya buat nimbulin itu kedekatan sama audiens harus long form. Orang harus dengerin kita lama. Relationship itu harus dibangun lah. Iya. Nah, bahasa halusnya kan. Jadi semakin Dekat sama audiens. semakin dekat dengan sama audiens, relationship-nya semakin dekat. Ya. Sama kayak ya teman. Iya benar, ya benar. Jadi itu Menurut Aing. sesuatu yang nggak bisa di trade off. Misalnya gini, Tris, aku suka short form Ya. karena menurut aku itu lebih terkurasi. Kenapa terkurasi? Ya the idea udah di curate supaya kamu nggak perlu lama-lama dengerin. Tapi nggak tahu. Tapi ternyata kan kalau cewek, Aing nanya semua temen Aing cowok, Ya. ngefans sama satu orang kenapa? Pasti setelah nonton video long formnya. Nah, cewek nggak ada ya? Aku nggak nonton YouTube segitunya sih. Nggak ada cult dari YouTube. Cuman aku tahu teman-teman cewek ada di luar. Wizard List namanya. Dia ngomongin tentang relationship self development Oke. itu oke. Tapi nggak teman mana yang mana deh? Intan suka banget. Mana yang ngefans sama satupun orang dari YouTube gak ada? Nggak ada. Jadi itulah strateginya sekarang long form. Aing sih mikir, soalnya gini, kalau konten mah semua orang, maksudnya konten Aing bedah modal. Besok Ya. siapa si Fadlan bikin juga Bisa aja bisa ya. aja kan. Tapi kan kayak siapa? Raditya Dika Raditya Dika, dia bikin apapun rame. rame. Soalnya orang peduli sama Raditya Dika. Untuk munculin itu, menurut Aing sih harus tahu long form. Oke, long form ini in any kind. Mau podcast, Iya, any kind, menurut Aing. Nah itu mikir awal kan nggak bikin long form karena kita belum tahu cara marketinginnya. Jadi percuma, tapi setelah dipikir-pikir, setelah menerima penerangan, ya udah nggak apa-apa, mau 100 orang yang nonton juga nggak apa-apa. Yang penting ada funnelnya. Yang tadi dari atas ke bawah tuh nggak ada opsi, sekarang jadi minimal ada opsi. 100 orang pun kalau long form itu kayak satu bioskop nontonin Iya mana yang lagi. nyiapin sejam. Dan 100 itu penuh. orang, Iya. Gila, 100 orang tuh udah banyak kok. Iya, benar. Bioskopnya nggak nyampe 100 Makanya orang. followers berapa sekarang? 156, 158. Mana 200 kan? Iya, tapi itu momen kaget tuh gini. Waktu nonton timnas di GBK, Hah. stadion full kan, 1 GBK, itu kapasiti berapa? 70.000. Ah, ya, I get your point. Itu aja 370.000, mana harus kali 3. Tapi buat Aing, buat mana ada bedanya nggak? Followers banyak sama sedikit? Kalau di Aing nggak ada sama sekali soalnya. Kalau aku ada lagi, Apa? Bedanya apa? Jadi lebih apa? jadi lebih Pede? pede. Ya, kalau ketemu orang ya, in a way, trust-nya tuh bisa langsung Dapat. terbangun instantly. Ya, Karena we ya. cannot neglect the social currency di Indonesia sih buat aku ya. Ya kalau itunya adalah. Cuman bener, Aing sih nggak jadi lebih pede, jadi biasa, tetap biasa aja sih. Aing nggak tahu kenapa ya. That's just who you are. Iya kayaknya. Yaudah, jadi 2026 ini, 6 bulan ini, what's your lowest and highest moments of life? Of this 6 months? Kamu dulu. My highest actually baru-baru ini. Apa? Jadi 2025 itu buat Aing ya, thanks to Maneh dan teman-teman kita, Aing merasa kayak growing banget. Karena dulu mindsetnya kan kita adalah bisnis kita, atau Mary Ya. adalah bisnis Maimi, Ya. Risan adalah Fit Fuel gitu Ya. loh. Nah, abis itu kan kita mulai step back and kita jadinya punya 3 ini kan, 3 pilar kehidupan. 3 pilar kehidupan dengan kombinasi 3 influence. Jadi nih gue ceritain ya. Jadi kita kan satu circle, gua, Faza, Mary, ada Ground Studio, Poppy Stream Pijar, House of Noir, bisnis semua, itu satu circle. Ya, satu angkatan, Satu angkatan, satu geng. satu geng. Nah pertanyaannya, kenapa satu geng ini bisa pada bisnis? Atau karena Mary? Katanya sih gitu. Enggak, valid, ini valid. Ini cerita juga, belum pernah di-share di publik. Saat itu, kurang lebih Oktober 2021. Orang-orang lagi berusaha mencari kerja. Mary mendapatkan salah satu PES ya, tawaran lah. Dapat offer lah. Oh ya. Dari Big Three Consulting Ya. Company. Yang mana itu belum tentu satu, anak SBM belum tentu setahun satu masuk. Itu gue lagi sama Mary di Blok 71 ya. Mer, lu ambil nggak jadinya ini? Soalnya itu gaji mah puluhan mah gampang lah itu mah, gampang banget itu langsung Ya, ada dapat track harusnya. recordnya gitu ya. Ambil nggak? Nggak. Makanya berapa lama mikir sampai nolaknya? Ya 3 menit sih. Itu lu bayangin ya, itu 300 dari 300 orang lu tawarin itu nggak mungkin bilang nggak. Terus gue nanya kenapa? Gue waktu itu bilang kan, itu mah fresh grad
kayaknya 20-30 dapat gak sih? Terus si Mary bilang ini, itu mah tari dapat gak sih dari bisnis? Paling omset berapa waktu itu? Kondisi saat ini? Nggak sampai 100. Nggak. Jadi dulu aku berdagang, bukan berbisnis. Ya. Jadi nggak fair lah. Ya margin pasti lebih gede lah kalau dagang lah. Iya ya? Iyalah kan kosnya nggak ada. Semua jalan sendiri. Enggak, bentar dulu, itu such a good hook tau. Kenapa semua orang mau jadi pebisnis, orang pedagang margin lebih tinggi? Nggak ya, nggak jadi pebisnis. Margin Banyak yang pedagang dibayar. 40%, margin pebisnis 11%. Jadi Mary bisnis, sorry. Lompat kedua, ini di accelerate lagi. Waktu itu gue nemuin cara ngonten. Rumusnya apa, dicobain di GoWorks. Di Mary Works, gue cerita ke semua anak-anak, Mary bantuin cerita juga. Ada pasti jadi konten, Rani jadi konten. Aku juga jadi konten. Semua jadi konten. Ini buat nge-accelerate karirnya lah. Ya. Nah, pilar ketiga, itu yang kita harapkan semuanya adalah Faza. Soalnya Faza ahli di investment. Jadi, kita nyari duit, startnya dari Mary, buat kita nyari duit, di-accelerate sama konten, terus kita lempar ke Faza semua. Supaya financial freedom. 3 pilar kehidupan. Lanjut, Mer. Jadi 2024 itu kan 2024 sama 2025 awal ya, Tris. Ya. Waktu itu aku melabeli aku adalah bisnis. Mary Ya. sama dengan bisnis. Jadi tuh konten itu kayak sebelah mata lah. Bukan sesuatu yang kayak jadi revolutionary or something. Padahal kita sebagai pebisnis kan kita hire KOL kan. Ya. We know their rate Ya. dong. Nah, habis itulah Tristan konten. Nggak. Mary duluan yang konten. Oh ya, aku konten. Duluan, followers itu udah 20 ribuan kalau Ya. nggak salah. Dulu aku digital product buat traveling. Bagus sih itu nggak mau diadain lagi. Aku belum pernah AdSense sih. Apa AdSense? Wah, Ini juga ya? pecah itu. Lanjut dulu. Nah ini nih, kalau ketemu Tristan tuh biasa ada ide-ide yang muncul. Lanjut, abis itu waktu itu terlalu terpaku, aku ada bisnis. Jadi konten tuh sesuatu yang, ya ada endorse-nya ada sih, Tris. Waktu itu ada endorsement. Tapi bukan sesuatu yang aku seriusin. Yang dikejar bukan ya? Bukan yang dikejar, karena Mary adalah pebisnis. Waktunya Mary adalah buat ngegedein bisnis. Ya. Tapi actually it's also becomes backfire juga loh untuk melabeli diri. Ya. Seperti itu, karena kita jadi mengkotakan opportunity di luar box Ya. kita. Itu 2024 awal, akhir 2025 awal, aku inget banget, ini tanggal 26 Maret. 26 Maret, Faza ngajak aku dan temennya, Fier, buat belajar sama Tristan. Karena Tristan baru ngonten dari Desember 2024. Oh iya. Dan naik banget. Iya. Kamu ketemu format ini kan? Ketemu rumusnya lah saat itu. Ya. Ketemu Ketemu formulanya. formulanya, Faza juga mau konten buat finance-nya. Sebenarnya aku nggak mau gimana-gimana loh, Tris. Aku mau nemenin Faza aja loh. Maksudnya aku juga mau belajar, cuma aku nggak yang kayak, Harus gitu ya. kalau Faza kan dia harus Harus, gitu. Faza harus ya. Nah aku datang kan, terus menjelaskan, itu kayak membuka ting pikiran aing gitu loh. Wah, konten tuh dunia seperti ini, the opportunity you can get with the endorsement, with the network, with the Ya. community, with yourself just being you gitu loh ya. Ya. Konten tuh comfort zone aing, Tris. Habis itu di tempat blap. Mary biasanya kontennya apa? Voice over waktu itu. Iya, aku bilang kamu nggak, Tris. Aku nggak suka direct talking. Iya. Jadi iya, aku iya, dipaksa iya. dia, Tristan, buat konten sampai hampir mau nangis. Ya itu mau nangis sih. Sampai udah jalan keluar itu. Udah jalan keluar kafenya itu. Karena dia kayak, ya, Gitu. nih, Enggak. Ayo sekarang. udah mana tuh kayak gini nih, Tris. Ya sih, aing memang mau, aing butuh dorongan itu, aing bersyukur. Cuma mana tuh kayak, ya sok. Lanjut. Udah nggak usah, lanjutin yang tadi. Kan bayangin orang yang belum suka konten dipaksa kayak gini nih, disuruh ngomong. Untungnya bagus, hasilnya langsung Langsung rame, naik kan? Langsung naik. Langsung 700k untungnya. Oh iya, 700 itu. Iya, nggak naik sih, kayaknya aku kena mental dulu sih. Iya, dulu aku melabeli kotak aku adalah voice over, soothing, 2025. 2025 awal. Aha momennya di mana? Momen apa? Oke, gue nggak boleh labelin diri gue lagi. Setelah aku cobain format kamu. Tapi kan maksudnya itu masih melabeli diri pebisnis kan? Oh ya, Iya. overtime ya? Overtime, nah ada titik apa nggak yang bikin mana langsung kayak pikir ini salah deh gitu. Ketika aku hire tim khusus buat personal nggak sih? Nah, kenapa baru memutuskan saat itu? Itu kapan? Aku ngedit konten tuh udah kayaknya 3 bulan awal masih ngedit konten. Which ngedit konten tuh lama banget ya guys. Iya. Nah, Tristan ini orang yang bisa mendelegasikan pekerjaan Ya, ke orang-orang, tapi dia bilangnya dia malas. Which Kalau dia mah? pinter aja. Males sih sebenarnya. Kan konten, itu jadi personality aku ambil lah. Karena Oh akhirnya ya udah karena rame, Ya. terima aja lah. terima aja aku content creator. Habis itu ditempalang lagi sama Faza. Kapan? Tahun lalu juga. Tahun lalu, tapi Ya. sekitar September Oktober. Ya. Finance. Oh iya. Aku cerita nggak sih? Aing juga sama. Aing juga ada tahun lalu. Sebenarnya Aing nggak tahu bakal Cerita ditambahin sedikit apa. tambahannya apa?
Ya ada satu achievement yang dulu aku melabeli kalau aku punya itu ternyata aku udah nyaman. Oh ya. Ternyata di Tampang Alfazum tuh masih semut tuh bego. Iya. Tuh nggak produktif kalau seperti itu. Itu bahasa Faza mah memang kayak gitu, tapi kita paham poinnya nggak kayak gitu. Iya dia nggak ngomong ke aku kayak gitu. Dia ngomong kayak chill sih. Ya tapi finance, teng. Ya. Tapi personal finance. Ya pokoknya akhir-akhir ini lagi merasa fluid karena keluar dari comfort zone Dan kita akan berpesta guys. dan lagi kepikiran, lagi happy lah, enjoy Kenapa lah. lagi happy? Secara mental udah lumayan keluar dari box itu ya. Bukannya di dalam box kan lebih nyaman biasanya. Iya makanya jadi sebuah achievement dong kalau Oh happy akhirnya bisa juga nih. lowest apa ya lowest? Mana dulu lowest? Kalau Aing tuh orangnya nggak pernah seneng banget, nggak pernah sedih banget. Aing nggak pernah marah bentak orang tuh, seingat Aing tuh seumur hidup nggak pernah. Pukul-pukulan tuh nggak pernah. Jadi memang tidak emosional aja. Pernah membayangkan nggak akan kayak gitu? Enggak. Coba gini, Anggi ya. Anggi itu ketua angkatan kita. Sebagai leader tuh sangat ini ya. Kebayang gak sih dulu berapi-api, which jadi bagus, orang jadi semangat. Tapi side-nya adalah ya udah kalau ada masalah juga berapi-api. Which menurut Aing itu ada bagusnya. Nah, Aing juga sebenarnya pengen punya sisi itu, cuman nggak ada aja. Maksudnya ya datang sepaketnya dengan lowest low-nya apa ya? Aing happy sih tahun ini sih. Highest high-nya juga ya udah. Bisnis ya? Gini, bisnis bener. Waktu warisan tembus revenue sekian. Soalnya di awal-awal Aing cerita ide warisan, hampir semua orang tuh bilang kayaknya enggak. Oh ya? Kayaknya enggak. Ada yang bilang itu? Ya, banyak, kayak kebanyakan enggak ada. Stance-nya kayaknya jangan. Itu idenya Mary. By the way, fun fact, warisan tuh idenya Mary. Pertama kali yang nyeletukin ide itu, Tris cobain bikin oleh-oleh, itu Mary. Itu kapan ya? Udah lama banget kan? Itu 2025 awal. Kalau nggak awal, akhir 2024. Ingat gak? Aku ada endorse, kita makan dimsum. Nah, era-era itu. Oh iya. Makan gratisnya seneng banget ya. Iya. Aji waktu itu kayak gini. Makan dimsum 9 ayam, enak mampus. Gue emang suka kesana. Mary di endorse, ngajakin teman-teman. Wah, ajak banyak orang. Saya ingat dibayar 2 juta. Terus saya ke depan rokok, anjing jadi Mary enak banget ya. Makan dibayarin, plus dibayar juga. Wah ini perfect sih. Kalau mengaca saat itu, ya kita udah lumayan jauh lah sama sekarang lah. Sekarang dibayar 2 juta mau emang? Tergantung siapa. Enggak lah, dulu kita cita-cita dapat 100 juta. 100 juta di bisnis aja kita udah senang mampus. Gila sih. That's amazing. Gila. Kita udah partneran dari 2021 Iya, akhir ya. 21 akhir. Sekarang 2026, Tris. Dan lumayan awet juga ya partnership kita ya. Apa rahasianya ya? Dan gak pernah berantem sih. Kamu Pijar juga gak pernah berantem ya? Aku pernah debat doang sama Ya Pijar. debat mah sering lah. Satu-satunya orang yang bisa debat sama aku adalah Pijar di dunia ini. Which is very good. Ya bagus. Itu keren. Terus itu 2021, saya ingat dari blok 71, masih planning Papi Stream, hujan, naik motor atau hujan-hujanan, ke Bekis, rambut setengah basah. Saya kehujanan, kita ngitung-ngitung omset, nih, one day omset Papi Stream segini nih. Itu tuh angkanya kalau nggak nyampe 100 juta itu kalau nggak salah. Sampai 120-an deh. 120 berarti, 120 juta. Kalau nggak salah ya. Terus kita foto, ada kalkulator. Kita kayak Saat itu, selfie. gimana kebayang coba punya omset 100 juta? Gimana Karena coba? omset 100 juta pusing kan seneng. Bos, itu udah pusing bos. Kalau Udah itu kayak marah-marah sih. udah nggak nutup jauh bos kalau itu mah. Jadi ya nggak ada lowest. Nggak ada, tapi Aing juga highest-highestnya jadi nggak ada. Menurut aku itu such a blessing. Bersyukurnya adalah you enjoy the process. Ya plus minus lah. Jadi apa sih 2026 ini? Goalnya apa? Goalnya, nah itu kan ada rencana S2. Sama satu lagi mau bikin toko kan di Jogja. Mana apa sisanya? Sebenarnya aku pengen nulis buku sih. Tapi nggak tahu. Lanjutannya Giri area ini. Menurut kamu gimana, Tris? Giri area udah berapa kopi sih? Wah, nggak ngitung. Kalian bisa lihat sekarang sih. Tapi aku pengen bikin buku. Jadi The Grey Area itu ternyata ya, Tris, bisa dibikin lebih beginner lagi. Oke, jadi feedbacknya tuh beberapa nganggap masih terlalu advance. Ya, khususnya untuk customer-customer di luar Jakarta atau Jabodetabek atau Bandung. Advance tuh bahasanya atau Bahasannya. berarti kalau ini tuh step 1 harusnya ada step 0-nya. Iya. Bener-bener kalau mau start bener tuh mulainya dari Betul. mana? Topik-topiknya nih, ini dikasih tahu diarahin Boni juga ya, diarahin teman kita namanya Boni. Dia itu bilang, ya the idea is to create a book untuk calon founder. Jadi mulai dari bisnis sendiri atau sama teman. Oh, beneran step zero-nya ya? Step zero Bagus, banget. bagus, Apa bagus, yang harus bagus. disiapin sebelum kamu Bagus, bisnis. bagus. Kalau di Grey Area itu kan langsung tentang product market fit. Ya, bagus. founder kan. Bagus. Kalau kita kan dulu mana ngerti ya, PT lah, bikin. Partneran sama enggak juga nggak tahu plus minusnya. Iya, apa yang harus dicari. Ya. Bagus itu idenya, Mar. Ya pengen bikin itu sih 6 bulan ini. Berarti Mary sekarang melabeli diri sebagai penulis kan? Sekarang sih aku suka itu sih, The Grey. Itu berapa bioskop tuh, Mer?
Oh, itu mungkin bisa dibangun dari situ relationship-nya. Bisa, itu bisa. Itu nggak ada platform itunya. Yang orang beneran dengerin Aing lama, atau Aing interaksi sama mereka lama tuh nggak ada. Makanya pengen dibikin. Oh, aku lagi mau bikin ini terus. Aku nggak tahu menurut mana bagus atau enggak. Di Indonesia tuh belum common, tapi aku pengen sih cobain. Apa? Newsletter, Email. ya, atau fisik. Wah, fisik sih. Fisik di. Seru sih. Dia subscribe gitu tiap Wah, bulan. anjing itu seru sih. Tapi produksinya nggak kejar kalau fisik. Printed jadi kayak email, surat fisik. Menurut Aing kalau fisik lebih seru. Mau bahasnya bisnis. Jadi atau orang tuh tentang- tiap bulan dapet Ya, solid, ide solid itu. itu bagus gak? Solid, bagus banget. Tentang apa? Kalau kata Alex Hormozy, yang pasti laku tuh cuma 3. Health, wealth, relationship. Udah, itu aja Bentar, terus bahasannya. catat dulu. Enggak, relationship with other people atau personal? With personal, with other people, sama pasangan. Health. Kata Steve Bartlett juga kayak gini. Makanya podcastnya dia semuanya tentang ini doang. Which sebenarnya ini kan mana interest semua kan. Iya. Nah, kalau kata Aing ya, balik lagi ke label, kayak kita harus udah mulai nggak ngelabelin diri kita sebagai pebisnis dan kreator, tapi Mary sebagai Mary aja. Kayak Raditya Dika is Raditya Dika. Iya. Aku nggak bisa Aing- describe Raditya Dika sebagai apa sih? Iya, Aing juga pengennya kayak gitu. Tapi kontennya gue jadi lebih seneng sih, jadi nggak ada skripnya, nggak ada kepaksanya, udah Wah. adanya aja. Iya, dulu aku ngonten. Ya. Nggak bisa ngonten kalau nggak ada skrip. Kalau sekarang Aing agak benci kalau ada skrip. Ayo udah males kalau ada skrip. Newsletter gitu ya. Ya mah bahasannya tentang apa yang mana seneng aja. Hal yang mana interest, orang juga pasti ada yang sefrekuensi juga. Solid. Taruhan yuk, Apa? 100 jutanya berapa lama? Aku butuh afirmasi orang sih. Berapa Sok, terus? di otak mana berapa? Buat nyampe revenue 100 juta. 3 bulan. Di bawah 3 bulan dia. Kalau ya, Kalau di atas 3 bulan, Aing traktir maneh. apa? Nanti ketika kita sama anak liburan tiket, kalau di bawah 3 bulan, main traktir Aing tiket. Oke, Deal. deal. Ya banyak yang bisa dilakukan ya. Oh, aku mau renov apart, terus setelah mendengar mana menghabiskan uang untuk One Piece, Aing jadi pede. Ini jadi aset, bos. Aing jadi pede untuk, udah kalau mau beli main, beli aja. nggak Iya, usah aset. gak usah bilang ini harganya naik. Gak usah, emang suka aja. Aing tuh pengen wishlist Aing ya, Aing pengen beli kursi pijet yang gede itu. Tapi kan itu kepake tiap hari. Nah, bayangin ya, yang pulang nih capek nih ke apart nih. Ya, Sebelum ke tempat tidur, namanya main HP sambil dipijetin mesin. Itu wishlist Aing tahun ini. nggak. Terus, tapi kan kalau kamu pijet, kamu bisa berkali-kali tuh. Nah ini tiap hari. Jadi, kalau ada orang tanya, Tris, mana kerja berapa jam sehari? Ini jawaban jujur ya, Aing bilang ke tim Aing juga. Aing bilang gini, Aing mengaku ke kalian semua, Aing mah nggak bisa kerja. Aing bilang gitu, Aing mah nggak bisa kerja depan laptop, doing something, itu mah nggak bisa, udah nggak bisa. Maksudnya 4 jam straight laptop tuh nggak bisa. Aing udah lupa kapan terakhir. Ya udah gini, kan kita berpartner kan. Ya udah kita bagi tugas aja. Ini Aing rasa dan ini tim Aing yang validasiin kan. Aing tuh ya udah tugasnya satu. Jadi setiap pos tuh krusial semua kan. Adam di finance sampai ya jadi semua spesialisasi masing-masing. Nah Aing tugasnya tuh di gini, ada teori main nonton Guardians of Galaxy. Ini dari Panji Pragiwaksono. Dia tuh leadernya tuh kan si Star-Lord. Oh. Which Star-Lord tuh adalah manusia biasa. Jago berantem juga enggak, punya super power juga enggak. Kenapa leadernya dia? Karena setiap kali dia punya masalah, setiap kali dia bingung mau kemana timnya, dia punya jawaban dari dia sendiri. Nah jadi tugas saya adalah ngebukain pintu aja udah. Oh. Nextnya kemana, nextnya cari peluang, nextnya gimana, nextnya gimana. Tugasnya satu itu, kedua gimana caranya timnya supaya stick together. Jadi Aing fokusnya cuma dua itu. Jadi kayak tadi meeting, tugas Aing itu adalah bawa insight, atau bawa peluang. Bawa insight kayak tadi tentang ekspektasi dan rasa itu kan hubungan sustainability, berarti strategi kita harus gini. Jadi kerja sehari berapa jam? Kalau Benar. main One Piece dikatakan sebagai kerja mungkin 4 jam. Jangan bercanda. Karena berapa lama? Quite long sih, nggak produktif sih. Mungkin nggak produktif atau produktif itu kayak persepsi aja sih biar tetap lebih kerja lebih keras. Kalau selagi liburan traveling sih nggak. Kalau main ini dari jam 10 sampai jam 7. Nah, ngapain? Kebayang nggak sih? Kalau Aing ya, stylenya ya, yang Aing nyaman ya. Dulu itu Aing lebih suka di marketing, spesifiknya di copywriting. Pas Maimi berdiri. Jadi nulis. Jadi Pas banyak- Maimi berdiri ya lah, Ya. waktu awal-awal Aing juga kayak gitu. Copywriting. Tapi sekarang tim udah ada. Nah, 2025 itu tuh fokusnya aku pengen cobain jadi the general manager. Jadi aku terjun ke operation, Terjun ke operation tuh gimana? bikinin sistem operation. Mana yang bikinin? Iya, Kenapa nggak mana yang minta tim mana buat bikinin? kalau aku tipenya aku yang ngulik dulu. Oh, aku baru lempar ke tim. Ya, Ya, di 2026 ini banyak nemu hal baru, improve sistemnya, khususnya pakai cloud. Intinya sekarang lagi coba optimize. Sekarang lagi banyak waktunya terhabiskan untuk ngulik set up. AI dan bikin jadi lebih rapih.
Aing pakai Contoh. Gemini sih. Gemini bagus buat generate image. Tapi jujur beneran Aing mau pakai Gemini. Aing pakai dua, satu GPT, dua Gemini. Yang GPT tuh udah dipakai tim, jadi Aing kalau nanya-nanya hal sensitif Aing ke Gemini sekarang, jadi lebih sering Gemini. Jadi sekarang fokus ngulik AI. Berarti research dong. Iya banyak riset. Tapi masa 7 jam research, Mary? Ya so sibuk aja. Iya juga ya. Makasih loh. Aing sih Tamparannya kayak paling gini nih. 10 menit. Ntar kayak buat kayak gini. Ya ini jadi format-format buat HR aku. Jadi aku tuh Kenapa nggak HR aja yang bikinin? aku punya ekspektasi lebih tinggi kayaknya. Oh, ya tapi masuk akal sih. Mungkin kalau ditarik ke dirinya aku aja ya, Ya, memang. bukan nyalain orang lain. Aku suka kalau aku ngerti. Jadi aku ingin meminimalisir celah-celah di mana aku nggak ada Nggak kesalahan, tapi diabaikan karena aku nggak ngerti. Kalau Aing kebalikannya. Kalau Aing harus, tim Aing tuh harus mutlak lebih jauh dari Aing. That's the goal sih buat aku juga. Ya nggak juga, tapi kalau ada beneran mana, kalau dia ada salah Aing nggak ngerti kan sebenarnya. Ya makanya kita partneran lah. Kalau yang kayak Maneh, Maneh kayak Aing, Udah, ngapain nanti gitu? kita berantem. Ngapain Aing mau gitu? pakai sistem A, Aing udah buat sistem B. Dua-duanya kayak nggak ada sistem. Tapi dari Tristan aku belajar, aku nggak pengen bisnis sendiri. There's too much to. Iya sih, tapi You just cannot do it. ada yang bisa. Cuma kalau Aing sih nggak. Ada yang bisa to certain points, ya maybe with AI. Tapi kepake AI banyak nggak kepake AI? Kepake banget itu. Setergantungan apa? Iya. Saya nggak bisa jawab itu. Ide-ide Aing tuh emang aneh-aneh, eksperimental. Aing tuh lagi hiring satu orang di warisan. Dia fokusnya adalah ngulikin AI. Jadi outputnya dia tiap minggu report AI apa yang baru dan kita bisa pakai apa. Nggak usah bisa ngoding, nggak usah bisa background IT. Yang penting ngulikin aja aplikasi apa, cara pakainya gimana. Jadi informasi aja Informasi atau aja untuk sampai tahap ini ya. Tapi nanti pengennya dia PIC buat implementasi juga. Main sampai kapan di Bandung? hari ini dong. Hah? Besoknya 20. Ngapain bawa koper? Kalau yang bawa tas, capek nggak sih? Lihat ya, Mary ke Bandung PP. Nggak apa-apa, besok pagi jam 7 lah besok Dia pulang. PP lah itu kan nih, bawa koper. Cooper is life. Ayo ke Jakarta sering banget nggak bawa tas. Ke Jogja aja 4 hari 3 malam cuma bawa tas satu. Cannot wait to see us in 2027. Apa yang kita ngobrolin? Tapi ya, kalau ngeliatin ya, kita ya, nggak pernah belum ada yang splurge material things aside from experience sama Iya, mobil aja nggak ada. nggak ada Satu pun. Ya udah pinter lah. Iya, dan menurut Aing bagus. Bagus. Soalnya teman-teman Aing yang lain mah udah pada nyicil mobil. Ya mati tuh. Menurut Aing itu plus point. Dan Aing sih bangga ya. Apaan? Aing nggak punya mobil. Dengan decision Aing Nah, bangga. ini juga banget. Aing kemana-mana mesti naik motor. Dan Aing juga emang lebih suka naik motor juga sih. Jakarta sih Grab bike ya. Grab aku hitung-hitung lebih murah dibandingkan nyicil mobil. Iya. Ini juga Mending. rumah juga kayaknya belum ada. Rumah juga katanya bukan katanya sih bukan fix apa, jangan apa. jangan nyicil kan. Kalau bisa cash aja kan. Jujur aku belum kepikiran jadi aku nggak cari tahu. Aing juga belum kepikiran jadi belum gitu cari tahu sih. Tapi kalau Cuma apa- sedengar Faza tuh kalau nggak salah Jangan ya? jangan pernah nyicil. Cash. Cash aja. Kalau belum ada duitnya mending sewa aja. Iya ya, nggak ada mobil satupun. Amazing. Keren sih itu sih. Ya bagus lah, berarti nggak ada. Dengan level, Aing sih amazing dengan level teman-teman belum ada satu. Oh, obrolan aja nggak ada loh. Nggak ada sih mobil Obrolan yang aja nggak bagus ada. itu. Iya nggak ada. Mau mah mau, cuma nggak kepikiran beli aja. Iya. Kalau mobil listrik juga murah banget sekarang. Cepet dapet, 300 juta udah bagus gitu. Oh, Arvin ya jadi KOL mobil ya? Arvin tuh gini, itu kan Aing buka data kan. Menurut Aing yang budgetnya gede itu otomotif sama teknologi. Betul. Udah iya kan saya senang mobil, konten beberapa kali nggak naik, datang ke rumah, dia minta saran kayak gimana. Sok pikir aja, semua orang kontennya kayak mana? Satu mana jelek, jujur aja. Dua mereka punya duit, mereka nggak bisa beli. Terus saya kasih ada video bagus Mer. Interviewnya ini salah satu yang paling bagus buat konten. Richard Theodore sama Ibenma sama Iengma satu lagi. YouTuber Richard Theodore yang punya sambal bakar. Dia bilang dia bikin akun 1M di TikTok. Itu tuh kalau nggak salah udah 8 kali. Dia nge-handle akun tuh udah 8 kali se-M. Berapa kali lah pokoknya banyak dah. Ini? Ya, ada satu lagi sama yang Iben. Ini salah satu podcast paling bagus. Ini bagus banget. Ya. Dia bilang gini, premis tuh harus lu dalemin terus. Si Arvin bilang, premis tuh apa? Contohnya, review mobil. Gak menarik, tambahin lagi apa? Debat-debat gak ketemu, akhirnya kepikiran tiba-tiba udah aja gini. Kan masalah sih sekarang adalah saya mau review mobil, temen saya abis yang udah di-review mobilnya kan. Udah aja gini, saya pura-pura beli mobil di Facebook. Tapi saya bilang ke audiens, dari awal saya gak punya duit, dan saya gak akan beli. Cobain. Udah, itu mah maksudnya gini, kita tuh tahu dari premis, ini bakal naik. Ya. Ya kan, ada premis yang kayaknya iya, kayaknya enggak, tapi ada premis yang fix naik. Kayak Faza tuh fix naik. Kita udah tahu sebelum dia bikin videonya kan. Ya. Si Arvin cobain kemarin 1,2 M. Nah cuman, buat diri Aing sendiri, Aing lagi susah. Soalnya di bisnis lagi boring juga sih, coba lihat. Ayo nonton konten Arvin.
review mobil. Tuh, Aku suka lihat. hooknya sih. Ini 1,3 M. Nah ini baru pertama kali ya? Oh, Iya. oh ini awalnya. Awalnya kan biasa aja kan. Ya. Enggak, tapi ini dia dapat dari mana mobil-mobil buat di review? Temen-temen ya. Nah dia bilang temennya udah habis kalau nggak salah ya, Aing lupa ya. Pura-pura mau beli mobil padahal gua nggak ada duitnya. Mantep sih. Terusnya kan yang dijual di layernya banyak kan. Still masih worth it banget untuk Iya. dicoba. Dia memang suka ya? Emang suka dia, emang passion nggak dia. ngerti sih aku apa ini maksudnya. Hatam dia kalau sama mobil-mobil. Soalnya bokapnya bengkel mobil. Gila. Maybe this is his Iya, mungkin. Semoga lah. breakthrough. Doain. Kadang cuma butuh satu conversations to change someone's Iya, life. iya. Nih, Mary tuh ngajak gue partneran. Waktu itu kondisinya bisnis gue semuanya gagal. Waktu itu Ivan ada cewek dekat sama gue, sama aku. Dia bilang waktu itu ngide bisnis. Mungkin dia nggak minit juga, cuma kan ini di subconsciousnya dia. Ini ngide bisnis, ini gini bagusnya. Bisnis lu aja gagal mulu. Terus Sampai sekarang masih ya, tapi baik dia sangat baik, cuman ya nggak sengaja aja kepencet tuh, kayak kepencet aja. Mary ngajakin saya bisnis. Kondisi Mary itu top 1 pebisnis di SBM saat itu. Itu breakthrough-nya itu salah satunya itu sih. Padahal Confident semua naik, semua naik, padahal nggak ada buktinya anjing. ada buktinya. Apa? Gini, aku bilang sama dulu ya, kan kita tuh nggak deket di kuliah, kita beda jurusan, Ya, kita seangkatan, cuman dia mana kemana sih, galau, ya. Awal-awal- Awal patah hati. awal-awal Jadi patah sering hati, balik. jadi nggak ada bonding di awal. Ya, Akhirnya kita suka main di satu kontrakan, habis itu Pijar bilang, Tristan mau iya. main. Aing ngomong ke Pijar tuh, nanti kalau Mary kesini, please lah, Aing pengen banget ngobrol. Soalnya Mary saat itu bisnisnya udah jalan. Ya dagang lah. Tapi anyway, dia cerita lah, jeans, ya nggak sih? Jeans, sepatu Iya, basket lah, Iya, banyak lah, kaos, lah. banyak banget. 7-8 udah ada kali itu bisnis. Susu nggak sih? Susu juga? Murni. Susu murni. Susu murni gerobakan tuh gue jualan. Ada hoodie, Ya banyak lah. terus mau bikin salad. Jadi dia udah cerita dia mau bisnis salad. Ya, Nah, di posisi aku terus yang bisnis yang saat ini aku jalankan, which yang kuliah aku jalankan, itu tuh bisnis pertama Aing. ya, which bagus dong. Aing ngerasa, kalau aja bisnis ini gagal, mungkin Aing gak akan mau bisnis lagi. Oke. Saat itu. Ya. Jadi yang Aing tangkap, gila, ini orang masih kuliah, gagalnya udah 7 kali, dan dia masih mau bisnis. Jadi tangga gagalnya di SBM, dia udah paling tinggi. Ya, tapi gagal. Kalau tangga sukses, saya terima, Mer. Ini tangga gagal. Terus saya ingat di sofa, sampai hari ini Aing masih ingat. Terus Aing yakin banget, Aing mana habis wushu waktu itu, hari Sabtu kalau nggak salah berarti, Aing mah yakin banget 100% mana bakal sukses. Sukses. Itu Aing beneran terharu. Soalnya itu gagal, Mer. Waktu itu semuanya gagal, itu literally gagal semua. Di point of view Aing, keren banget. Karena Gila. tangga gagalnya udah setinggi itu. Kalau tangga sukses baru diterima. Kalau aku gagal dikit aja, I would not do that. Ya. Tapi thank Apalagi you. sampai 7 kali. Itu terhura saya. Aku juga bersyukur lah kenal Tristan. Itu tapi Aing galau karena Aing cerita lah sama satu teman kalau Aing prepare deck. Ingat gak? Ingat. Prepare deck. Aku takut kamu tolak juga. Karena Gila lu. Siapa yang mau nolak itu? tanya, Oke. tanya. Aing bingung, Aing mau jelasinnya kayak gimana. Aing mau presentnya tuh kayak gimana. Itu aku bingung karena kamu mau ada salad itu kan. Waktu itu aku ingat banget, kamu tuh udah mau bikin offline. Kamu Iya. gak mau online. Iya. Nah buat aku itu it's another risk lagi nih, kayak dia Iya. gak mungkin sih mau bisnis lagi soalnya Ya. Oh, iya. dia udah mau bikin bisnis dan dia bilang gak mau Offline. kecil-kecilan kan, Iya, gak mau pengen kayak catering langsung, oke lah, dulu. gas gitu. Iya, satu gagal-gagalnya, dua gas-gasnya itu loh yang aku rasa aku nggak punya. Akhirnya kayak wah, orang kita harus bisnis bareng. Mana masih gondrong. Ada video kita lagi tes sarung bantal Yang dibakar ya? yang dibakar. Itu 2021 ya? 2021. Gila. Cari dia mau. Terus kita pikirin nama bisnis lama banget. Lama. Nama-nama anak. Lama. Jadi Popis Dream, jualan sarung Anjing, bantal. momen ya masa itu agak kangen sih, masa-masa kontrakan. Asik banget. Aing inget tuh, terus waktu kita kerja sama, Aing tuh ke Bali. Aing inget sama anak-anak. Oh itu kita udah bisnis baru? Udah mulai itu, masih ideation. Aing gak mau ngecewain Mary. Aing ke Starbucks sendiri. Aing iya lah, anaknya gagal dipungut. Gila lu mau kerjanya jelek. Oh, ada cerita sedikit aja. Tapi agak jumping. Jadi di NLP kemarin dikasih satu papan kayu yang harus kita break lah. Jadi aku tulis financial freedomku kan mau berapa sekian sebelum umur 30. Ini membuktikan lingkungan sangat ngaruh. Jadi di NLP ini aku duduk kebetulan. Jadi tiap hari itu rolling beda. By nature aja ya, duduknya sebelah siapa? Ya. Sebelah aku pebisnis yang tajir banget dari Makassar kayaknya. Ya. Jualan emas. Masih seumuran. Enggak, udah 40-an. Angka ini
buat aku sekarang aku masih nggak tahu caranya gimana Ya, bisa nggak kayak gitu. kebayang ya. Walaupun kita yakin, cuma Ya. kita belum tahu caranya gimana. Betul. Ya. Dan itu ada teorinya, terus itu namanya kuantum. Ya, teorinya kalau di NLP namanya kuantum. Kita nggak tahu caranya kayak gimana, how-nya memang nggak ada. Tapi we just know kita Iya, bakal yakin achieve aja, itu. ya. Terus Pahing ini bilang mirip-mirip apa yang Faza Boni suka bilang. Dia bilang ada namanya kepantasan. Kalau di Faza kan suka bilang meta kelayakan. Ya. Jadi dia udah kerja keras, udah sesibuk itu, udah do his best, nggak mungkin dia nggak dapet itu. Ya. Intinya kayak ya. gitu. Karena udah layak. Ya, Semesta nge-rewardnya pasti dapat gitu. betul. Ya. Itu aku tulisannya gede gitu terus angkanya. Habis itu nggak kenal, cuman pernah nyapa-sapaan doang. Dia bilang gini, Mary, kekecilan itu angkanya, 2 billion. Jadi, dua kalian. Percayalah, kamu pasti bisa. Suatu saat kamu ingat sama saya. Aing langsung ganti angkanya dengan kepercayaan orang yang Nggak tahu nggak siapa. tahu siapa. Ya. Cuman dia percaya sama Aing, Ya. bocil yang mau bermimpi besar ini. Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu kenapa Aing jadi langsung tulis. Iya, jadi pede langsung kan. Jadi pede. Takut mah takut ya. Habis itu dia kasih proof juga kayak dulu saya sempat capai 1M setiap hari selama sebulan. Wah, Nah, mungkin karena itu dia Ya. melihat Aing nggak tahu apa yang dilihat dari Aing. dirasa mana layak. Iya, udah itu udah beres ya. Besok kan ya dibawa lagi papannya. I'm with another person. Ada 4 orang di sebelah Aing yang mempertanyakan angka itu. Mer, seriusan. Itu papan tuh harus dibelah lah ya. Sebelah aku juga bilang, aku penasaran sih, nanti bisa atau enggak. Oh ya. Terus sampai ada yang bilang ya kak, itu angka itu aset. Bahkan dari ekspresinya aku juga Kaget tahu. semua. Kaget semua. Tapi di hari pas bikin itu, ada orang stranger bilang percaya sama saya. Ah, itu udah setengahnya ya. Doublein. Doublein. Suatu saat kamu ingat sama saya. Anjing, merinding sih itu sih. Itu feel-nya kayak mana yang ngomong ke Aing, man. Aing nggak tahu, gagal bisnis susu murni, bos. Aing nggak tahu gimana, Tan. Aing yakin mana pasti sukses. Aing itu merinding sih itu. Mana akan sukses minimal 100 kali lipat dari sekarang. Amin. Mana juga. Asal tidak blunder. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kalau yang nonton sampai akhir, coba DM gua. Gua pengen tahu seberapa banyak yang nonton sampai akhir, atau DM Mary. Nanti sama Mary dikasih freebies main. Yaudah, bye guys. Bye. Oh, jangan lupa subscribe buat ya konten ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya. Sebenarnya ini konten tuh idealnya bukan ditonton, tapi lu lagi ngapain, ini di play. Kalau gue gitu biasanya soal. Jangan nontonin kita, kalian gak ngapa-ngapain. Ya. Nggak produktif. Iya. Kalau Mending kalian sambil kerja terus dengerin kita. kalau yang biasa denger podcast sambil main kartu, tetap gak produktif. Nah, bye guys. Like, comment, subscribe. Ya.